Bapak dan juga persamuannya, Bapak Ibu Saudara sekali hadirin semuanya. Ini pertama kalinya saya datang sini, tapi tidak masalahnya kalau wilayah sekitar wihara sudah, tapi kalau untuk mengikuti acaranya kali ini, meskipun kita ini juga tetangga, ya. Nah, Bandaraga tinggalnya itu di Bekasi di Kota Bandung, ya. Nah, ya keren sedikit gitu loh ya. Di Kota Bandung kita di Bekasi, ya kan, nggak jauh dari sini kan. Ya, jadi terima kasih sekali tentunya saya ucapkan pengurus wihara yang sudah mengundang kami untuk join dalam peringatan Tri Suci Waisak hari ini, dan juga tentunya turut bercita-cita karena mungkin atau sebelumnya sudah ada, tetapi setahu saya Waisak hari ini cukup diadili banyak ya. Ya, nah ini berarti ada sama nilai semua. Nah ini semuanya berarti sana berarti cuti Panyo murid saya baru di pasar pada kemarin ada 5 orang. Nah yang 2 Medan, yang 3 dari Jawa Tengah. Nah ini Medan Lang, nah berarti yang satu. Nah ya, ada yang banyak. Agak besar orangnya, agak besar di antara kami ya. Yang paling ujung ini berarti Kemah Panyo, juga sama menurut saya juga. Ini Take, kakak pertama. Kakak pertamanya dia, ya. Kakak keduanya dia di Stabat. Nah ini asli dari kita Karo dari Langkat ya, penerusnya dia berarti punya jatuh ya. Jadi sama di sana juga kita Karo. Jadi berarti Suri Panyo kita ada Langkat. Ini investasinya saya panjang Bapak Ibu ya. Ini dia berarti Suri dan berarti Kemah ini investasinya panjang ya. Jadi nggak sebentar. Dulu anak asuh saya dari ya sekitar 4 sampai 7 tahun ya, beruntung ya laki jadinya saya dapat 2. Ya begini lah ya, kadang untung ada rugi. Ya, ini kita dapat beruntung dapat 2, tapi yang lain-lain belum ada yang tertarik. Itu kan kayak gampang ya, nyetak batin, nyetak ibu itu gak gampang. Ya, jadi yang sampingnya ini berarti Kosala Cito ya. Jadi kalau yang berarti Surti, berarti Kemah, berarti Nyana Mano, Nyana Rato ya, atau berarti Anon, ini tinggalnya masih di Wekap City. Kalau ini di Wikrama Budi Center cabang Uparama. Nah ini sama-sama lewat sana ya. Ya, jadi yang 2 ada di Giji sana di Budapatuma, dan juga di Asokarama juga ada 2 ya. Jadi turut berkontribusi ya Wekap City ini ya, dalam pendistribusian para bante. Siapa yang di sini tertarik? Ya, dibuka lowongan, mana tahu nanti sama Pak B ini kan. Kita membuka lowongan bukan lowongan kerja, tapi lowongan untuk praktek dharma. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, cukup lah ya informasinya ya. Jadi pada siang hari ini kita sama-sama dari rumah, pasti tujuannya sama, niat baiknya sama, dengan satu keyakinan
kita datang hadir tidak ada masalah. Ini untuk bersama-sama yang melakukan yaitu salah satu kewajiban kita sebagai umat Buddha, melakukan dan menyelenggarakan peringatan untuk perayaan Trisuci Waisak. Nah, Trisuci Waisak itu sangat penting tentunya dalam Buddha Sasana atau dalam agama Buddha, karena tanpa adanya peristiwa, 3 peristiwa tersebut atau Trisuci Waisak ini, jelas kita semua hari ini tidak bisa duduk bersama di sini. Mungkin juga berarti tidak kenal Anda semua, ya, karena nggak ada mungkin agama Buddha atau Buddha Sasana ini nggak ada. Ya, saya mungkin nggak akan sampai ke Medan, ya, nggak mungkin kenal Pak Heri juga, ya, apalagi Pak Budi, ya nggak kenal. Ya, semua di sini saya tidak akan kenal, dan kita mungkin nggak akan mengenal apa itu dharma. Tetapi karena ada 3 peristiwa dalam momen Waisak itu, maka ya kita akhirnya mengenal apa itu Buddha Dhamma Sangha. Sebagaimana 3 peristiwa yang tadi sudah disebutkan Bapak Budi, tidak perlu saya ulangi lagi, ya. Tetapi dalam kesempatan ini marilah kita bersama-sama untuk merenungkan akan makna daripada Trisuci Waisak. Trisuci Waisak bukan hanya sekedar seremonial ataupun upacara puja bakti untuk mengingat mengenang beliau, tidak, tetapi yang paling dan harus ditekankan adalah kita bagaimana melihat ke dalam diri, introspeksi diri, merenungkan akan makna daripada 3 peristiwa ini sebagai apa, momentum kita, ya, membangkitkan spirit, ya, spirit Buddha Dhamma di dalam diri kita untuk meneladani daripada apa yang telah Buddha ajarkan. Karena Bapak Ibu saudara sekalian, yang menjadi jaminan kita dan menjadikan jaminan Buddha Sasana bukan masalah Buddha sendiri saat ini, tetapi yang menjamin adalah kita semuanya. Kalau semua umat Buddha tidak memahami ajaran atau nilai-nilai daripada ajaran Buddha itu sendiri, atau tidak memahami nilai-nilai pada dharma, bagaimana ajaran Buddha ini akan langgeng atau akan tetap lestari, kan gitu. Nah, terus bagaimana anak cucu kita, generasi mendatang kita? Maka disinilah kewajiban kita, ya, untuk sama-sama harus setidaknya memahami tentang nilai-nilai Buddha Dhamma. Berarti banyak menjumpai, kadang juga miris. Banyak anak-anaknya, ya, generasi muda ini tidak mendapatkan asupan, ya, tentang pengajaran nilai-nilai keyakinannya sendiri, sehingga akhirnya yang dituntut guru agamanya di sekolahan. Padahal guru agama di sekolah itu kan hanya selingan saja. Tapi kan yang paling penting di sini adalah orang tua, karena penanaman nilai-nilai daripada keyakinan itu terletak bukan pada guru agamanya, tetapi terletak pada orang tuanya. Kalau seandainya ini terus-menerus dilakukan dan terjadi seperti itu, terus bagaimana generasi muda Buddhis kita mendatang? Nah, oleh sebabnya mari kita jangan melihat umur. Berarti umur saya ini sudah sedikit agak lama, ya. Banyak kan seperti itu. Ada juga belum waktunya, berarti kita belajar Dhamma, apalagi kuliah. Itu jawaban seperti itu sering banget dapat masuk telinga saya. Ya, padahal wihara ini kan justru sebagai tempatnya bagi kita, terlepas baik kita ini yang mungkin yang baik dan buruk, semuanya bisa diproses di wihara itu dalam penyelaman atau pendalaman Buddha Dhamma. Nah, wihara itu kan tempatnya kita untuk belajar Dhamma, kan? Bukan hanya sembahyang saja, bukan hanya sekedar cum-cum cap saja. Cum-cum cap tahu? Acung-acung tangcap.
ya kan? Nah, jadi bukan hanya sekedar cuma tancap. Nah, kalau saya tanya, Bante, saat kita baca dupa, itu kita baca apa? Ada yang tahu? Saat kita nyalakan dupa, Bapak Ibu, kita ini hal yang paling sederhana. Biasanya anak-anak SMP udah paham, tapi ada orang tuanya nggak ngerti. Nah, ini kadang juga sedikit agak malu ya. Tapi memang kenyataan seperti itu. Nah, bukan kopi kalian cuci piring, nah, ya. Itu belakangan, tapi pembukaannya itu ada. Kalau kopi kalian cuci pinggan itu kan magnesnya, pengharapannya itu di belakang boleh, tapi pembukaannya kan ada. Kayak kita masuk ke rumah orang pasti harus, kalau kita mau ngapa-ngapain harus salam enggak? Kalau kita mau pulang juga harus salam enggak? Itu kan etika. Nah, satu dua itu juga ada etikanya, Bapak Ibu. Nah, ya, hal yang sederhana, misalnya kita menggunakan tali Yamaha pada meter saringan data program UJI dalam UJI sangat UJI. Ini banyak yang nggak tahu, tapi anak-anak SMP pada tahu. Atau kalau kita menggunakan bahasa Sanskerta, kita bisa menggunakan bahasa Sanskerta juga sampai Buddha Pucitaya Swaha, sampai Dhamma Pucitaya Swaha, sampai Pucitaya Swaha. Kalau kita baik lagi sampai Bodhisattva Pucitaya Swaha, sampai Dewata Pucitaya Swaha juga bisa. Itu pembukaan. Dan hal yang semacam ini saja kadang tidak dipahami. Padahal ini sebuah etika sebelum kita melakukan puja, Bapak Ibu. Nah, ini sekedar satu gambaran ya, bahwasanya karena memang kita sering berinteraksi dengan generasi yang muda-muda ya, kita ini suka sama yang generasi yang muda, karena kalau sama yang tua-tua itu ada si kuat. Ya, makanya Bapak dari dulu kami ini ya, dari tahun sejak saya masih di ITB sampai sekarang menyelenggarakan Pak Bajanya itu Pak Baja anak-anak, nggak pernah Pak Baja dewasa. Ya, itu tadi kalau dewasa ciasin kuah, kalau anak-anak ciasin kuah, ya lucu sih cawi-cawi ya, walaupun bandel tapi bandelnya itu bandel anak-anak, bukan kalau yang dewasa ini bukan bandel-bandel anak-anak. Nah ini makanya inilah Bapak Ibu. Ini bukan curhat, tetapi ini menyampaikan dari kasus apa yang kami jumpai di lapangan, bahwa mari kita bersama-sama sebagai generasi yang sudah dewasa, kita mencoba, jika kita merasa memang bagian daripada salah satu yang tadi Bapak sampaikan, maka ayo kita belajar Dharma bareng-bareng. Jangan kita merasa enggak enak, saya sudah tua. Justru yang tua ini harus menjadi teladan, contoh. Bagaimana kita akan bisa memberikan teladan, contoh yang baik kalau misalnya kita tidak bisa memberikan kepada mereka yang muda-muda. Nah, maka daripada itu kita nanti pasti akan YIVO ya, UFO atau YIVO. Ada yang YIVO, ada UFO ya. Nah, kalau orang Indonesia beli pemandian itu paham. Mau di pemandian di sini kurang pas juga sih. Saya agak protes itu bahasanya. Enggak pemandian Bapak Ibu. Sebenarnya lebih pada tepatnya pengucuran, penyiraman tirta. Jadi kita itu lebih ke sana, bukan pemandian. Kayak bahasanya pemandian, lebih tepatnya pengucuran tirta. Airnya tirta, gitu loh. Jadi seperti itu. Kan kalau bisa cari bahasa yang paling halus ya, pemandian. Sudah bisa dimandiin, ini kan anak kita, ya tidak apa-apa. Tetapi dari filosofinya itu bisa kita jadikan kan
Ya, penyiraman berarti pemurnian, wisudi. Setahun sudah berlalu, waktunya tiba saatnya kita ngecas. Ya, ngecas ya. Baterai setiap hari dipakai, tapi selalu dicas pasti. Nah, kita pertanyaannya sudah dicas belum? Setiap hari kita makan kayak tadi, baru sudah dikasih makan, ya kan? Kenyang. Suka nggak dikasih makan, pasti kelaparan saya. Dicas berarti kan? Berarti casnya kita apa? Makanan, perutnya. Tapi kalau kita berbicara batin atau pikiran kita apa? Makanannya nggak bisa. Nah, jadi ada makanan khusus untuk pikiran dan batin kita. Nah, melalui daripada simbol kita peluncuran daripada Pratima Tirta Pratima Bodhisattva ini, ya, ini simbol daripada pemurnian. Jadi semua hal keburukan apa yang sudah kita lakukan, marilah kita lepaskan, kita mulai lembaran baru. Lembaran baru bertekad beradi tangan, ya, melakukan satu upaya kita di sini menjalankan dharma sebaik-baiknya. Sebagai apa? Ya, sebagai salah satu simbol daripada pemunculan tadi yang dapat menyucikan atau membersihkan, ya, semua hal keburukan di dalam diri kita. Itu kan dharma, nggak ada yang lain. Baju Anda, ya, aksesoris Anda tidak bisa, tetapi dari praktek dharma. Maka praktek dharma ini bisa dimulai dari bagaimana kita menumbuh kembangkan moralitas, kemurahan hati kita, meningkatkan kemoralan kita, meningkatkan samadhi kita, mindfulness-nya, samadhi, meditasinya, ya. Nah, kalau Anda suka meditasi, setidaknya ini akan membantu Anda supaya tidak cepat mati, ya. Loh, kok begitu Pak? Ya, orang tiap hari stres. Nah, mikir terus. Nah, makanya banyakkan itu bapak-bapak yang cepat mati. Nah, iya, cowok itu lebih banyak cepat mati daripada perempuan. Itu survei membuktikan. Nah, makanya bapak-bapak khususnya di sini itu janganlah Anda itu jadikan meditasi itu sebagai pamali ketakutan Anda. Nanti kesurupan, nanti begini, nanti seperti ini. Nggak ada orang meditasi itu gila, kecuali Anda itu memang salah meditasinya. Nah, ya. Jadi kalau kita belum tahu caranya, marilah sharing sama mereka yang sudah mengerti, yang sudah tahu. Jangan salah-salah kita langsung duduk meditasi, kalau enggak nanti bisa jadi ya namanya apa? Vipassana. Nah, orang bilangnya, kalau di tempat saya dulu belajar namanya vipassana, tapi kalau bahasa Palinya itu vipallasa. Micabiti, pandangan salah. Loh, jangan salah. Belajar dharma kalau enggak diimbangi kebijaksanaan, Bapak itu bisa menyesatkan. Nah, oleh sebabnya berkumpul dengan kalian minta itu sangat baik. Kenapa tadi Bante bilang kita itu perlu datang ke wihara, harus sering-sering ke wihara. Karena ketika kita bertemu kalian minta di wihara, bertemu teman sedharma, kita sama praktek belajar dharma bersama, maka ini akan sangat membantu kita. Nanti kalau Anda di rumah sendiri, malah pusing sendiri, malah bukannya relax, tapi malah tambah masalahnya, ya. Jadi mari kita jadikan wihara itu sebagai rumah kedua kita, Bapak Ibu. Karena ini rumah yang akan menjamin kita setelah kematian. Anda pasti nggak akan ada punya cita-cita telah di alam kita. Apakah ada? Coba tunjuk saudara, siapa yang ingin masuk neraka? Tunjuk jari dulu. Ada nggak? Lah, neraka itu banyak, Bapak Ibu, bukan hanya satu baru. Nah, mau di Paradatu Pajiwika Peta itu banyak, ada sekian puluh jenis golongan. Nah,
mau pilih itu yang satu bidang, satu jenis. Kalau mau ditirakat ya boleh, ya kan? Nah, tirakat itu binatang, itu neraka, ya neraka. Kalau pengen lagi, ya jadi raksasa, ya kan? Jadi yang sifatnya jahat-jahat, ya kan? Yang bengis-bengis, nah, masuk di alam asura ada. Nah, tapi kalau Anda pengen masuk awiji, gampang saja. Yang Anda punya orang tua, kalau Anda punya orang tua jangan berbaktilah kepada orang tua, ya. Nah, jangan berbakti sama orang tua biar cepat masuk awiji aja, ya. Nah itu saja paling gampang masuk neraka itu sebenarnya. Enggak perlu diajari semuanya hafal dan mudah. Tapi kalau mau masuk satu pemahaman jika dan seterusnya, itu butuh perjuangan Bapak Ibu. Makanya di sini ayo sama-sama wihara kita ini, wihara Kemala Dwipa ini jadikan sebagai media Anda belajar untuk menguatkan keyakinan serta pemahaman dharma Anda. Ya, jangan sampai Anda melewatkan kesempatan baik ini. Terlahir sebagai manusia itu karena baik, Bapak Ibu, ya. Enggak gampang terlahir sebagai manusia. Kalau Buddha mengatakan itu manusia yang terlahir di alam manusia itu hanya debu-debu yang nempel di sela-sela kuku ini loh, ya. Itu yang terlahir di alam manusia. Sedangkan debu yang berserak di tanah itu mereka yang di alam bencana. Kalau Anda sudah tahu ini, jadikan introspeksi diri. Kalau Anda merasa belum baik, ayo kita belajar baik. Kalau kita belum merasa belum sempurna, bagaimana kita melakukan proses penyempurnaan itu? Jangan menunggu nanti, karena ingat waktu itu sangat cepat sekali. Ya, saya aja sendiri di Medan nggak terasa sudah 16-17 tahun. Rasanya kayak sebentar saja, tapi kok ternyata ya sudah lama ya. Pak Budi kan lama dulu saya 5 tahun, ya kan. Nah, berarti saya di sini ya Pak ya. Iya, saya nggak terasa ternyata sudah sekian tahun, ya kan. Pak BM dulu yang masih agak kuyus, ya kan. Jadi yang masih kelihatan banget gitu loh. Jadi ya termasuk saya, dulu saya yang kurus, sekarang saya boxer ya. Ya mungkin dia kenal saya tahu lah ya. Saya dulu betapa kurusnya. Kurus badan saya. Berat badan saya hanya 58. Bukan gak makan. Cuma makannya terbatas. Nah itu. Kalau sekarang memang gak puasa juga. Bedanya kita itu semakin hari semakin bertambah usia, semakin pola pikir kebijaksanaan dalam pikiran kita itu, kematangan itu sudah berbeda, Bapak Ibu. Makanya saya sih lebih mengatakan inilah dua hasil daripada praktek dharma. Ya, dua praktek dharma. Nah, harapan saya di hari Waisak ini, ya, Ibu Bapak Saudara sekalian, yang saya sebenarnya juga masih banyak yang tidak kenal di sini, tetapi pesan Bante di sini kita sama sebagai saudara Dharma, ya. Saya hanya mengingatkan, jangan jadikan dhamma sebagai hanya formalitas, tetapi mari jadikan dharma itu sebagai pegangan hidup. Karena dharma itu ilmu rasa, Bapak Ibu. Ya, maka istilah di dalam Dhamma Musatya ada ehipasiko, ya. Kemudian ada mudah sangat dekat dengan batin kita, mudah diselami, ya. Jadi semua dharma itu basicnya ada di dalam diri kita semua. Cuman bedanya kita tidak bisa merasakan. Sama kayak kita itu tidak pernah melihat angin seperti apa, tetapi kita sepakat dan kita semua setuju bahwa angin atau angin ini bisa memberikan kehidupan kita. Kalau nafas Anda itu tidak normal, Anda dilarikan kemana? ICU lah, ya kan?
Ya berarti juga sudah bukan 1, 2, 3 kepala yang saya tengok, yang saya saksikan. Bagaimana orang meregang nafas terakhir di sana itu saya saksikan semua Bapak Ibu. Ini bukan menakut-nakuti. Apalagi Anda kalau pengen survei kan, makanya boleh itu Aksapura Medan ini tengokin semua orang meninggal itu hari pertama, hari kedua, survei aja. Dari ujung ke ujung tiap malam tengok. Nanti Anda akan mengatakan bahwa setuju pada apa yang saya sampaikan. Ketika seseorang mendekati kematian itu berbeda-beda ragam orang akan merasakan. Ada yang sedih, ada yang senang, ada yang nggak ikhlas, macam-macam. Mukanya itu beda-beda. Kalau seandainya saya boleh foto, tak pajang fotonya untuk di-set dengan saya. Tapi betul, tapi ada yang sudah 2 hari, 3 hari. Dia anggun, masih elok, masih enak dipandang, enggak berubah. Padahal dia enggak formalin. Kemarin itu ada baru, ada 3 hari. Nah, ya ini udah tua nih. Dia enggak berubah mukanya. Biasanya berubah kebiruan, macam-macam, kemerah biruan, macam-macam perubahan. Tapi ini mukanya halus. Nah, kalau saya lihat sih dia sudah siap dan senang. Maka ketika Bante ke sana nengok, jumpa, ya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nah, sekarang pertanyaannya, Anda pengen buka yang cemberut atau yang bahagia ketika Anda dan seperti itu? Ini berarti menakut-nakuti aja. Nah, ini kan sebagai introspeksi namanya di dalam prinsip jiwa itu ada Mahaparinibbana, ada Wapa Buddha. Ini juga sebagai introspeksi diri kita bahwa saat hidup kita itu tidak kekal, ini bakal mati kita. Coba ayo, mau yang senyum mana yang sedih atau yang betul mukanya. Kalau nggak percaya tanya nih Bante-bantenya, benar nggak saya ngomong? Saya kalau baru datang pasti tak tengok itu. Karena saya nengok bacain parita orang di Aksapura atau Medan itu belum melihat mukanya, rasanya ada kekurangan tersendiri. Loh, ini sebagai apa? Namanya kalau bahasa Bante sebagai asubha, objek asubha itu dari memang apa, dari sesuatu yang menjijikan. Nah, jasmani itu saat sudah nggak ada nama atau jiwanya, itu akan bagaikan ya sampah. Maka di situ akan perubahan. Nah, tengok, apalagi yang sakit itu macam-macam. Ada yang baunya ampun, ada yang aromanya enak, macam-macam. Pernah Anda datang tapi baru sehari baunya? Pernah? Banyak. Tapi Anda pernah datang ke tempat yang seperti itu juga, tapi udah berhari, tapi harumnya bukan karena dikasih daun pandan atau daun melati, tidak. Karena itu banyak. Nah, tinggal Anda sendiri yang bisa menjawab mau seperti apa. Ya, oleh sebab itu mari ya, jangan sia-siakan kesempatan hidup ini. Kesempatan waktu yang ada ini, mari kita sama-sama belajar dharma, meningkatkan dharma, praktis dharma agar hidup kita lebih baik. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Karena sudah jam 12, ya sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Mohon maaf, acaranya sedikit terlambat, ya. Nah, karena kami tadi bertiga Bapak Ibu, Pak BE, Pak Budi, saya, kita melakukan tugas negara. Ya, jadi sebagai warga negara yang baik, sebagai seorang yang beragama, khususnya dalam menyambut Waisak hari ini, H-1 kita melakukan penghormatan, kita melakukan check bank, kita melakukan nyadar ke makam pahlawan untuk mati dana di sana. Ya, jadi seperti itu. Ini budaya kita, ini warisan leluhur kita. Dari era zamannya Raja Hayam Wuruk, ya, itu sudah di
lakukan, maka kita meneruskan untuk masa sekarang. Ya mungkin itu saja. Selamat siang, Kami Budaya.